Perkenalkan, kamu dari kelompok GA MB UT Tanah Galut. Nah, teman-teman tahu nggak sih sebenarnya apa yang dimaksud dengan tanah? Ternyata, tanah adalah lapisan bumi paling atas yang terdiri dari bahan padat, cair, gas, dan juga mikroorganisme yang secara bersama-sama merupakan tempat tumbuhnya tanaman. Tanah berasal dari bebatuan yang mengalami pelapukan. Berubahnya batuan menjadi partikel-partikel tanah disebabkan oleh suhu, air, dan juga organisme. Sebenarnya ada 10 jenis tanah yang kita pelajari. Namun, kali ini kita akan membahas 4 jenis tanah yang telah ditemukan oleh kelompok kami. Yuk kita simak. Jadi yang pertama adalah tanah yang diambil dari ladang kopi. Jadi teman-teman, seperti yang bisa kita lihat bahwa tanah ini berwarna coklat. Dan tanah ini memiliki kandungan air yang banyak. Kemudian tanah ini juga memiliki kandungan bahan organik yang banyak. Tanah ini juga memiliki kandungan mineral yang sangat banyak seperti nitrogen, kalium, kalsium, magnesium, dan juga memiliki tingkat kemasaman yang sangat tinggi. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa tanah ini termasuk ke dalam tanah andosol, yang dimana tanah andosol ini merupakan tanah yang subur dan cocok digunakan untuk pertanian. Kata andosol berasal dari bahasa Jepang yang terbentuk dari dua kata, yaitu an artinya hitam dan do artinya tanah. Maka definisi dari tanah andosol ini adalah jenis tanah hitam. Dan tanah andosol ini merupakan salah satu jenis dari tanah vulkanisme yang dimana tanah andosol ini terbentuk akibat proses vulkanisme pada gunung berapi. Yang kedua adalah tanah potsolit merah kuning. Biasanya tanah ini terbentuk dari batuan kuarsa. Tanah ini biasanya kita temukan di wilayah Sumatera, Jawa Barat, Kalimantan, Maluku, dan juga Papua. Tanah ini memiliki bahan organik yang rendah dan juga unsur hara yang rendah. Warna kuning dan merah dari tanah potsolit ini disebabkan karena longgokan besi dan aluminium yang teroksidasi dan didominasi oleh silikat. Tanah ini bercirikan unsur asam yang tinggi, kejenuhan basa yang rendah, kadar bahan organik yang sedikit, dan daya simpan airnya yang sangat terbatas. Tanah latosol merupakan jenis tanah tua. Tanah ini terbentuk dari batu api yang telah mengalami proses pelapukan lebih lanjut. Tanah ini bersifat asam dan kandungan organiknya rendah hingga sedang. Tanah ini juga memiliki kadar air yang cukup tinggi sehingga cocok untuk tanah tropis. Ciri-ciri utama dari tanah latosol yang pertama, warnanya coklat kemerah-merahan ataupun kekuning-kuningan. Yang kedua, teksturnya kasar. Yang ketiga, memiliki kandungan bahan organik yang cukup rendah. Yang keempat, umumnya tidak subur. Dan yang kelima, umumnya membutuhkan perawatan serta pemupukan yang intensif agar dapat digunakan dalam pertanian. Nah, yang keempat yaitu tanah bunga. Tanah bunga ini termasuk ke dalam jenis tanah humus, yang dimana tanah humus merupakan tanah yang berasal dari pelapukan tumbuh-tumbuhan. Adapun ciri-ciri dari tanah humus yaitu yang pertama, tanahnya yang berwarna coklat gelap atau kehitaman. Yang kedua, tanahnya yang subur sehingga sangat cocok digunakan sebagai media tanam untuk menanam tumbuh-tumbuhan seperti padi, nanas, dan kelapa. Yang ketiga, memiliki daya serap yang tinggi. Dan yang terakhir yaitu tanah humus memiliki tekstur yang gembur dan tidak padat. Tanah humus juga dapat kita temukan di Pulau Sulawesi, Sumatera, Jawa Barat, Kalimantan, dan Papua. Teman-teman sudah tahu kan apa itu tanah dan juga beberapa contoh dari jenis-jenis tanah. Semoga video dari kelompok kami ini memberikan dampak positif bagi teman-teman semua yang sudah menonton. Saya Gia Meka Sandra Bersitepuh. Saya Ines Clarissa Sembiring. Saya Serina Salsalia Pelawi. Dan saya Sri Agnes Samosir.
Kami mengucapkan Terima kasih semua.